Bapa yang baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang ya Tuhan di gereja-Mu ini. Kami mau bersama-sama menyatukan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Betapa rindu hati kami ya Tuhan mengagungkan Engkau. Sebab memang Engkau satu-satunya yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan dalam kehidupan ini. Mari berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati firman-Mu yang mengubahkan itu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah ini. Amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin, amin. Sebab Tuhan Engkau baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari kita penuhi bait Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari kita bersuka katakan sebab Tuhan Dia baik. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau,
selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, aku dahsyat, aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Aku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kami mau bersyukur Tuhan. Haleluya. Tiada pribadi seperti Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Hanya Engkau Bapa yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna,
rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselam, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Rancangan-Mu penuh Rancangan-Mu yang damai. terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kami percaya Bapa, Kau ada di tempat ini Yesus. Amin. Penyertaan-Mu sempurna dengan senam hati kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan yang sempurna yang kami rasakan waktu demi waktu, hari demi hari. Bahkan kesempatan ini kami merasakan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hati kami terus diperbaharui oleh Tuhan, untuk senantiasa membangun keintiman kami dengan Tuhan, sumber kehidupan yang menyertai kami. Sebab kami menyadari kami tidak mampu tanpa Tuhan. Itulah sebabnya hari ini kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan sebagai bukti kebergantungan kami kepada Engkau. Sebab kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan menyatakan isi hati-Mu secara pribadi kepada setiap orang yang hadir di tempat ini. Dan kami sudah membuka hati kami. Biarlah benih itu ditabur di tanah hati yang haus dan lapar. Benih itu boleh bertumbuh dan berbuah, mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya hamba-Mu dipakai oleh Tuhan yang tidak terbatas. Allah Roh Kudus menuntun hamba-Mu untuk menjadi alat keberkatan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap dan rindu mendengarkan firman. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di bulan Agustus kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kita boleh
menikmati pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, tetapi juga di dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga, di dalam aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu mengajak kita belajar satu tema yang saya tulis di sini ya. Dan biarlah tema ini kita boleh merefleksikannya di dalam kehidupan keimanan kita. Kita boleh baca bersama-sama tema ini ya. 1, 2, 3. Sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Di dalam Galatia pasal yang kelima, tentunya teks yang atau perikop yang kita bahas itu ada di dalam ayat 1 sampai ayat 26. Nanti kita boleh baca di rumah. Tetapi ada beberapa ayat yang saya rindu kita membaca bagian ayat ini. Galatia pasal yang kelima dengan tema atau judul yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu kemerdekaan Kristen, dan perikop yang kedua hidup menurut daging atau roh. Ayat 1 saya bacakan buat kita. Perhatikan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada kata sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita lanjut ya, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu perikop ini, kalau kita baca di sana, Rasul Paulus menulis surat kepada orang percaya pada waktu itu. Karena kalau kita tahu, Galatia baik di zaman Yesus dan juga di zaman Rasul Paulus, kota Galatia itu mengalami kemajuan. Ya, kemajuan dalam bidang kebudayaan, kemajuan dalam bidang seni, kemajuan juga di dalam bidang filsafat, kemajuan ya dalam banyak hal, bahkan bisa dikatakan menjadi pusat keramaian juga pada waktu itu. Bahkan ada kenikmatan kemanusiaan yang bersifat duniawi juga ada di sana. Sehingga tidak heran kehidupan masyarakat pada waktu itu hidup menyenangkan ya pribadinya, hidup di dalam kebebasan, bahkan percabulan pun ada di sana. Kecemaran ada di sana, moral yang menurun juga ada di sana. Masih banyak hal-hal yang lain, bahkan kekerasan, ya, penipuan itu hal juga yang biasa. Kalau hidup dalam perang, ketika mereka mengalahkan musuh, mereka berbuat bisa secara ekstrim. Artinya kehidupan yang ada di dalam kasih itu sangat-sangat jarang ada di kota Galatia. Ketika Paulus melaksanakan misi penginjilan atau pemberitaan Injil di Galatia, yang menyampaikan tentang Injil, dan banyak orang-orang Galatia yang menerima Injil itu, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka diubahkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang tadi yang saya sampaikan. Dan dalam perjalanannya ada kehidupan orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh kehidupan keduniawian. Oleh sebab itu Paulus
menulis surat ini untuk menasehati, untuk mengingatkan, untuk mengajar mereka, untuk juga menegur mereka. Dan dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Termasuk waktu itu ada guru-guru palsu yang memutarbalikkan Injil. Tidak lagi mengajarkan kemurnian Injil, tetapi ditambah dengan guru-guru agama Yahudi, ya, mencampur adukan kekristenan dengan agama Yahudi. Bahkan ajaran-ajaran dalam ketidakmurnian Injil. Itulah sebabnya kita memperhatikan di dalam perikop ini, Paulus menegaskan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Apa rahasianya? Supaya orang-orang percaya pada waktu itu sungguh-sungguh merdeka. Diterjemahkan juga sungguh-sungguh bebas, ya. Sungguh-sungguh hidup di dalam kemerdekaan dan kebebasan yang ada di dalam Injil itu. Kristus telah memerdekakan. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi yang memerdekakan mereka dari segala hal-hal yang mempengaruhi mereka, hal-hal yang bisa membuat mereka terikat dan diperhambakan, Kristus telah memerdekakan. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 32 ya. Yohanes pasal 8 ayat 32, di sana ditegaskan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33 jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Lalu di dalam ayat yang ke-34 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang-orang Yahudi menegaskan kepada Yesus bahwa mereka adalah keturunan Abraham, ya, dan mereka berkata tidak pernah menjadi hamba siapapun. Secara politik barangkali dalam sejarahnya orang Israel ya pernah diperhamba, diperbudak, pernah dijajah di Mesir 430 tahun. Bahkan pernah juga dibawa ke pembuangan di Babel selama 70 tahun. Di dalam tekanan kekuasaan Romawi pun mereka pernah dijajah. Tetapi dalam hal ini dikaitkan juga dengan kemerdekaan secara rohani. Bahwa sesungguhnya mereka diperhamba oleh dosa dan mereka menjadi hamba dosa. Dan yang memerdekakan umat Tuhan adalah kebenaran. Dan Kristus juga adalah sang kebenaran yang memerdekakan. Oleh karena itu kalau sang anak itu ya memerdekakan mereka, atau Kristus itu memerdekakan mereka, maka mereka benar-benar merdeka. Supaya mereka benar-benar merdeka dan sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang menerima berita Injil, kabar baik, mereka memberi hidup untuk menjadi hamba kebenaran itu. Sesungguhnya mereka merdeka di dalam Kristus, dan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Ada dua hal bagaimana kehidupan orang percaya yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dinyatakan dalam kehidupan yang kontinuitas, yang berkesinambungan, yang tidak berhenti,
dan ada di posisi yang sama tetapi terus menerus mengaplikasikannya di dalam hidupnya. Yang pertama yaitu berdirilah teguh dan hidup sebagai hamba kebenaran. Firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan lainlah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat yang pertama dikatakan di sana, karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh, berdirilah tetap ya dalam kemerdekaan itu, dan tetaplah setia kepada ajaran Injil dan berimanlah dengan teguh dalam Kristus dan di bawah Injil. Kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari kuk perhambaan dan kuk yang menekankan pada upacara. Kalau kita memperhatikan, Paulus ini menasihati orang percaya supaya hidup dalam kemerdekaan itu juga berkaitan dengan kesalehan yang sesungguhnya ya. Kesalehan yang sesungguhnya berarti ada kesalehan yang tidak dalam kehidupan yang sungguh begitu. Ini juga menjadi penangkal dalam menghadapi guru-guru palsu yang memutarbalikkan Injil pada waktu itu. Jadi Paulus berbicara tentang ada upacara, bahkan ada sunat. Kalau kita baca di dalam pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 berbicara tentang hukum Taurat ya. Secara khusus tentang sunat, bahwa pandangan guru-guru agama Yahudi yang mewajibkan dan mereka mengajarkan bahwa jika tidak disunat menurut aturan istiadat yang diwariskan oleh Musa, mereka tidak dapat diselamatkan. Mereka tidak dapat diselamatkan. Bahkan guru-guru Yahudi ini merusak kemurnian Injil, membuat orang-orang Kristen tunduk kepada aturan sunat itu, mencampur baurkan agama Yahudi dengan ajaran kekristenan. Itulah sebabnya orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan, mereka seharusnya bergantung kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Bukan mentaati sunat itu, upacara-upacara, adat-adat istiadat yang dilakukan pada waktu itu. Tetapi iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Berdirilah teguh. Kalau hari-hari ini mungkin ada hal-hal yang membuat orang yang sudah percaya kepada Injil, ada orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang bisa membuat orang meninggalkan pendirian iman mereka kepada Injil. Entah itu ajaran-ajaran yang menyimpang, entah itu ajaran-ajaran sesat, tetapi juga bisa tawaran-tawaran dunia Bapak Ibu. Seperti latar belakang kisah yang ada di kota Galatia itu. Kalau saat-saat ini kita sangat sedih kalau melihat ada orang-orang yang dulunya setia beribadah kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, rajin ibadah pemuda remaja, tetapi setelah beberapa waktu mereka rela meninggalkan Tuhan. Saya sedih melihat ada banyak orang yang meninggalkan imannya karena, ini saya sering katakan kepada anak muda, karena ini ya, karena teman hidup, karena pasangan, karena tawaran dunia ini, karena kenikmatan dunia ini. Akan ada tantangan dalam keimanan kita yang mau meruntuhkan pendirian iman kita. Tetapi biarlah kita boleh berdiri dengan teguh.
Saya memberi ilustrasi, ada satu tanaman berdaun indah, mungkin sederhana ya, daun talas, atau biasanya juga daun keladi ya. Kenapa kok bisa indah ya? Karena daunnya hijau, lebar, keindahannya terutama justru ketika ada air di atasnya. Air di atas daun tersebut seperti bola kristal ya, yang menggelinding di permukaan daun talas itu. Ada di dalam pelajaran fisika itu dijelaskan hal itu terjadi karena ada daya tarik molekul ya dari air itu sendiri dan molekul dari daun talas itu. Karena air itu tidak berada di satu titik saja. Dia seperti bola kristal yang menggelinding terus menerus. Bahkan akhirnya berada di tengah-tengahnya. Makanya ada satu peribahasa yang muncul, bagai air di daun talas. Mungkin kita sudah familiar dengan apa maknanya bagai air di daun talas, yang artinya orang yang tidak memiliki pendirian, gampang terombang-ambing, tak menentu. Bagaimana dengan keimanan kita? Tentunya pasti ada tantangan. Kita yang sudah dimerdekakan, kita diajar untuk berdiri teguh di dalam Injil itu, di dalam Kristus itu, tentunya akan ada tantangan. Tetapi biarlah kita tetap berdiri teguh dan tidak akan terombang-ambing oleh apapun. Sehingga sekali kita percaya kepada Yesus seumur hidup kita tetap memeluk salib Kristus. Tidak akan ada yang menggoyahkan iman kita, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Itulah sebabnya bagian yang terakhir nanti, ada Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga menambahkan dalam bagian ini, yaitu hiduplah sebagai hamba kebenaran. Di dalam firman Tuhan di dalam Roma, ya, di sana ditegaskan bahwa setiap kita sudah dimerdekakan. Saya bacakan ya di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kristus juga memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk, kebinasaan. Kita bukan lagi hamba dosa, karena hamba dosa itu bebas dari kebenaran. Jadi kemerdekaan dari dosa bukan suatu kondisi yang pasif, tetapi aktif dalam kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, aduh, jadi orang Kristen banyak peraturan. Mungkin ada yang berkata, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, pergaulan tidak bebas, ada larangan ini dan itu. Padahal semua aktivitas kebebasan itu justru membahayakan dan membawa kepada kehancuran. Merdeka apakah artinya orang boleh sebebasnya? Sudah merdeka, oh saya bebas. Saya boleh mabuk, saya boleh pukul orang, boleh judi dan lain sebagainya. Bahkan di tempat-tempat orang-orang melakukan kejahatan pun di sana ada aturannya. Sebenarnya tidak pernah orang yang melakukan kejahatan itu benar-benar merdeka. Tetapi mereka sebenarnya menjadi hamba dosa itu sendiri dan diperbudak oleh dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita boleh merenungkan bahwa sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah hamba dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita menjadi hamba kebenaran, hamba Kristus
hidup kita adalah sebuah anugerah dan hidup dalam nilai-nilai kebenaran itu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan dan kebenaran itulah yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Yang terakhir, yang kedua, yaitu hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Di dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26 di sana ditegaskan bahwa kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka itu hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh, bertindak dalam bimbingan roh, ya, dalam pengaruh Roh Kudus, berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oleh sebab itu ayat 17 itu, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalau orang hidup dipimpin oleh roh, maka dia hidup berjalan dalam tuntunan roh, menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dikatakan di sana, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau kita memperhatikan di sini ada perbuatan daging yang dicatat oleh Rasul Paulus. Ada percabulan, bagi kita perhatikan ya, ada kecemaran, ada apa lagi? Ada hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, perseteruan, perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, ada percideraan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih ada yang lain. Yang dulu orang-orang yang ada di Galatia, barangkali mereka hidup di dalam kedagingan, tetapi orang-orang percaya yang sudah menerima Injil, mereka yang lahir baru, mereka dimerdekakan dan seharusnya mereka tidak lagi kembali di dalam kehidupan yang lama, tetapi hidup baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan dan hidup di dalam anugerah Tuhan. Hidup oleh roh itu akan menghasilkan juga buah roh yang dicatat di dalam firman Tuhan. Sebab di dalam ayat yang ke-25 atau ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Bapak Ibu, kita adalah milik Kristus. Kristus pemilik hidup kita, penguasa tunggal hidup kita. Oleh sebab itu, kita yang adalah miliknya, kita harus menjadikan dia sebagai penguasa tunggal hidup kita, yang akan memimpin hidup kita oleh penyertaan Roh Kudusnya, yang akan menyertai, membimbing, mengarahkan kita dan menolong kita sehingga kita terus berjalan dalam pimpinan Roh, sehingga juga buah Roh nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Dikatakan di sana, buah Roh ialah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, apalagi kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal-hal ini yang akan nyata di dalam kehidupan orang-orang yang benar-benar sudah dimerdekakan ketika mereka mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup mereka, dan ada buah roh yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Bukan hidup dalam pertengkaran, dendam, dengki, iri hati, saling menantang, kata firman Tuhan, saling mendengki. Tetapi yang ada adalah kasih, yang ada adalah sukacita, yang ada adalah damai sejahtera, yang ada adalah kesabaran, yang ada adalah kemurahan hatinya, kebaikan hati dinyatakan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, ada penguasaan diri dalam hidupnya. Dan saya menutup dengan pernyataan dari seorang yang bernama Dennis. Dia berkata,
kasih mengabaikan kesalahan kecil dan memaafkan kegagalan. Kasih menghargai orang lain apa adanya. Kasih menyatakan diri dalam perbuatan, bukan hanya sebagai sebuah teori, tetapi diekspresikan. Ada buah roh yang nyata. Selain dari kasih, kalau kita menambahkannya, yang dinyatakan dalam perbuatan itu, damai sejahtera, ya, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu dinyatakan dalam perbuatan. Simpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita dan kita sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Berdirilah dengan teguh dan hiduplah sebagai hamba kebenaran dan hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu meteraikan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh hidup menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam Kristus. Dan kami boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Kami boleh hidup menjadi hamba kebenaran dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.